Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Benny Osi, masih tetap di Boss Channel. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah kasus atau sebuah skandal ya, yang saya yakin teman-teman pasti sudah mendengar, pasti sudah tahu, karena belakangan ini media banyak yang memberitahukan, banyak yang memberitakan, dan ini kasus yang benar-benar cukup terkenal belakangan ini ya, cukup menjadi bahan pembicaraan ya belakangan ini. Oke, langsung saja, ini kasus dari sebuah bar ya, kafe dan bar yang belakangan ini mendapatkan sebuah skandal dalam salah satu media promosinya dianggap menistakan menggunakan simbol-simbol keagamaan tertentu gitu ya, simbol kepercayaan tertentu untuk materi dari promosi atau iklan dari minuman keras yang mereka jual ya, minuman keras atau minuman beralkohol yang mereka jual. Teman-teman pasti sudah tahu kan tempatnya yang mana yang berhubungan dengan skandal ini ya. Tapi hari ini saya tidak membahas tentang skandal itu, saya tidak membahas tentang bagaimana kita harus bereaksi terhadap berita atau terhadap keputusan dari kafe atau bar itu sampai mengeluarkan media promosi yang sangat sensitif seperti itu. Tidak, hari ini kita tidak membahas tempat bar dan kafenya, kita juga tidak membahas tentang skandal yang mereka buat. Tapi hari ini kita akan lebih membahas tentang posisi seandainya Anda ada di posisi karyawan, posisi desainer grafis dari materi iklan yang kontroversial itu. Oke, inilah pembahasan kita hari ini dalam BOS Bahas Kehidupan. Oke, sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Video ini tidak berusaha untuk menyudutkan pihak manapun, juga tidak berusaha untuk menyinggung pihak manapun. Akan tapi kita berusaha untuk menggali sebuah bagaimana kita bereaksi ketika kita ada dalam sebuah skenario, ketika kita menjadi seorang graphic designer atau desain grafis dari materi sebuah iklan, materi sebuah promosi di sebuah tempat kerja yang mungkin bisa menjadi sebuah materi yang cukup sensitif apabila dilempar keluar, apabila dibagikan di media sosial. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri bahwa saya Benny Osi, selain sebagai host dari channel Boss Channel ini, saya juga berprofesi sebagai seorang ilustrator dan juga seorang freelance graphic designer. Jadi karena itu saya cukup paham ya beberapa hal tentang desain, dan saya melihat hal ini juga cukup saya cukup tergelitik ya untuk berbicara tentang hal ini. Oke. Jadi dari kasus kemarin, kasus kita sebutlah namanya Sayap Suci gitu ya, dari bar Sayap Suci itu ada reaksi yang begitu keras dari masyarakat, dan ada laporan juga ke polisian, sehingga polisi turun tangan dan menangkap orang-orang yang dianggap terlibat di dalam pembuatan materi iklan ini, materi iklan yang cukup sensitif ini ya. Dan orang-orang yang sudah ditangkap itu jumlahnya ada 6 orang, dan mereka adalah staf dari bar Sayap Suci ini ya. Jadi di sini ada kreatif direkturnya, usianya masih 27 tahun, ada head team promotion usianya 36, ada pembuat desain promo usianya juga 27 tahun, kemudian ada admin media sosial usianya baru 22 tahun,
Kemudian juga ada social media officernya, usianya masih 25 tahun, dan juga ada admin tim promonya, usianya juga masih 25 tahun. Dan mereka ini usianya bisa kita lihat di sini ya, masih muda-muda ya, masih sangat muda. Akan tetapi karena adanya kasus skandal ini, sehingga mereka ditangkap oleh pihak kepolisian dalam usia yang cukup muda. Sayang sekali menurut saya, sayang sekali. Karena dalam usia yang masih muda itu sebenarnya mereka masih punya potensi, masih punya kesempatan untuk bisa berkembang ya secara pekerjaan. Mereka bisa berkembang di tempat lain, mereka bisa berkembang di mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang dengan posisi yang masih bisa naik lagi ya, masih bisa menanjak lagi gitu ya. Ya ini sangat disayangkan ya. Oke, sekarang saya ajak teman-teman untuk memposisikan diri. Seandainya teman-teman ada dalam posisi desainer grafis dari sebuah kantor, di mana Anda dimintai untuk membuat desain dari sebuah materi promosi yang Anda tahu materinya ini materi yang sensitif, materi yang berisiko untuk membuat masyarakat luas jadi tersinggung. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana, apa yang akan Anda lakukan? Pilihan apa yang Anda akan ambil? Karena biasanya orang sebagai seorang staf ya, yang bekerja di sebuah kantor, yang bekerja di sebuah tempat kerja, apabila tidak melakukan order dari seorang atasan, tidak melakukan apa yang sesuai dengan perintah dari atasan, biasanya khawatir akan beberapa hal ya. Yang pasti pertama pasti khawatir ditegur, dimarahi, dan bahkan mungkin ekstrimnya bisa juga dipecat atau dikeluarkan dari kantor tersebut karena tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan. Tetapi di lain sisi, Anda tahu kalau Anda mengerjakan materi yang sensitif seperti ini, Anda tahu resikonya. Bukan hanya kantor Anda, tapi juga Anda sendiri, teman-teman sendiri bisa mendapatkan resiko kalau materi itu benar-benar menjadi sebuah skandal ya, benar-benar memicu ketersinggungan dari masyarakat luas. Nah, mungkin disinilah letak dilemanya. Akan tetapi saya mengencourage teman-teman, saya mau mendorong teman-teman agar kalau teman-teman mendapatkan materi, diminta untuk membuat materi promosi atau materi atau apapun ya, yang sifatnya itu disebarkan secara luas ke masyarakat, yang sifatnya itu dipromosikan atau dibagikan di media sosial atau di media apapun ya, yang pasti akan ada banyak orang yang melihat, membacanya. Nah, saya mendorong teman-teman untuk jangan sampai membuat materi seperti itu. Walaupun teman-teman diperintahkan atau diorder oleh atasan Anda, akan tetapi ingatlah bahwa resikonya jauh lebih besar kalau materi seperti ini dibagikan ke masyarakat luas, dibagikan ke media yang bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, jadi apa ya yang harus kita lakukan untuk bisa menolak, untuk bisa menghindarkan kantor kita atau atasan kita meminta untuk membuat materi seperti ini? Ini saya akan bagikan beberapa tips. Yang pertama, ketika teman-teman menerima order, menerima perintah dari atasan untuk membuat materi yang teman-teman tahu materi ini bisa beresiko, ya, yang pertama teman-teman adalah tanyakan kepada atasan sebenarnya apa tujuan atasan Anda meminta membuat materi yang
isinya bisa beresiko, yang isinya bisa memancing kemarahan masyarakat luas. Yang pertama, Anda harus tanyakan dengan jelas apa tujuan dari materi ini. Ya mungkin atasan mungkin oh ini materi untuk iklan, materi untuk promosi, dan memang dibuat seperti ini untuk menarik, untuk menimbulkan perhatian dari masyarakat luas. Nah, apabila Anda sudah mendapatkan jawaban dari atasan Anda, maka coba Anda jabarkan kepada atasan Anda akan resiko dari membuat materi yang sensitif, materi yang bisa beresiko seperti ini. Jadi teman-teman coba jabarkan kepada atasan bahwa mungkin tujuan dari kantor, tujuan dari atasan ingin membuat sebuah materi yang bisa memancing perhatian masyarakat luas, akan tetapi resikonya adalah seperti ini, dan resiko ini akan ditanggung oleh banyak orang. Resiko ini bukan hanya merugikan Anda, teman-teman sebagai desainer grafis, akan tetapi juga bisa merugikan atasan teman-teman juga. Jadi jelaskan ini pada atasan teman-teman bahwa beliau sendiri juga akan terkena resikonya, dan juga lebih lagi resikonya secara panjang akan terkena kepada kantor tempat teman-teman bekerja. Jelaskan ini dan tekankan ini kepada atasan teman-teman bahwa resikonya sangat besar. Jadi jabarkan dan bandingkan bahwa resikonya akan bisa lebih besar daripada keuntungannya. Seperti itu yang pertama. Jadi biarkan orang itu berpikir dengan sebuah perbandingan yang jelas. Ada resiko yang besar dari apa yang sedang mereka kerjakan. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman, suara teman-teman sebagai karyawan, sebagai bawahan mungkin tidak akan terlalu didengarkan apabila atasan dan kantor sudah membuat keputusan yang bulat gitu ya. Mungkin suara Anda tidak akan terlalu didengar. Akan tetapi Anda harus terus menekankan resikonya. Dan siapa tahu kalau mungkin atasan Anda mau mendengarkan Anda, barangkali Anda bisa meminta dia untuk tolong rundingkan kembali dengan mungkin jajaran yang ada di atasnya lagi gitu ya, bahwa untuk tidak melakukan hal seperti ini ya. Jadi coba Anda yakinkan atasan Anda supaya dia mungkin bisa mencari cara dengan bicara dengan atasannya lagi ya, siapapun yang membuat keputusan dari untuk membuat materi ini ya, coba yakinkan pada atasan Anda. Oke, mungkin Anda sudah mencoba cara ini, dan mungkin suara Anda kurang didengarkan oleh atasan Anda. Nah, yang kedua, Anda coba selain Anda menjelaskan apa resikonya, coba teman-teman bagikan ide lain yang bisa menjadi alternatif, ide lain yang tidak beresiko, yang tidak membuat orang media luas, yang tidak membuat masyarakat luas bisa tersinggung. Ya, mungkin teman-teman punya ide yang lain gitu ya. Segera keluarkan ide itu bahwa saya punya ide yang lebih aman nih Pak atau Bu gitu ya. Bahwa ide ini mungkin bisa jauh lebih efektif dan lebih aman daripada ide materi iklan atau materi promosi yang sensitif tadi itu. Coba tawarkan ide yang jauh lebih aman pada atasan Anda. Jadi ketika tadi Anda sudah menjabarkan resikonya seperti ini, sekarang Anda coba berikan atau tawarkan ide lain yang jauh lebih aman pada atasan Anda.
Jadi ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan ya. Yang pertama tanyakan dan sadarkan gitu ya, sadarkan resikonya pada atasan Anda. Yang kedua adalah teman-teman coba berikan pilihan ide yang lain yang bisa lebih aman daripada ide materi yang kontroversial, ide materi yang sensitif seperti itu tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah melakukan ini semua dan barangkali masih juga tetap suara teman-teman tidak didengarkan ya. Akan tetapi kalaupun memang teman-teman tidak didengarkan, ide teman-teman tidak diterima, dan atasan tetap memaksa, saya menganjurkan teman-teman untuk tidak menyerah akhirnya kemudian mengerjakan materi tersebut. Karena dari kasus ini ya sudah terbukti bahwa sebagai desainer grafis pun yang mengerjakan desainnya juga ikut tertangkap gitu ya, juga ikut ditangkap polisi, juga ikut menjadi tersangka. Nah, karena itu saya benar-benar menyarankan pada teman-teman untuk tetap menolak untuk mengerjakan materi seperti itu. Karena kalaupun teman-teman sekarang mengerjakan karena teman-teman mungkin takut dipecat dari pekerjaan, tapi kemudian ketika terjadi kasus dan teman-teman ikut terseret, maka akibatnya itu jauh lebih buruk daripada dipecat dari sebuah pekerjaan atau dari sebuah kantor. Karena teman-teman beresiko untuk menghadapi hukuman penjara. Nah, ini jauh lebih susah ya, jauh lebih berbahaya daripada sekedar resiko dipecat. Karena kalau teman-teman dipecat gitu ya, dikeluarkan dari sebuah kantor, teman-teman masih punya kesempatan untuk melamar pekerjaan di tempat lain. Tapi kalau teman-teman berurusan hukum, nah sekarang siapa yang mau membela? Karena kita melihat dari kasus dari bar Sayap Suci ini sendiri pun, kita tidak melihat bahwa kantornya melakukan pembelaan kepada para karyawannya. Kita melihat dari kasus ini juga karyawannya yang sudah tertangkap oleh polisi, sudah menjadi tersangka, maka pihak bar dan kafe Sayap Suci ini pun memecat mereka. Nah, sekarang coba Anda pertimbangkan bahwa bagi kantor ya, untuk mencari karyawan baru itu tidak terlalu susah. Bukan hal yang susah bagi mereka. Akan tetapi, kalau teman-teman sudah berurusan hukum dan teman-teman pernah menghadapi hukum, bahkan pernah masuk penjara, untuk kedepannya teman-teman mencari pekerjaan lain akan jauh lebih susah daripada kantor teman-teman mencari karyawan baru. Ingat-ingatlah itu, bahwa Anda akan lebih susah gitu ya ketimbang kantor Anda. Kantor Anda bisa dengan mudah mencari siapapun yang butuh pekerjaan untuk menggantikan Anda. Kan tetapi kalau Anda sudah berurusan dengan hukum, Anda mau mencari pekerjaan lainnya akan jauh lebih susah. Nah, karena itulah saya terus menekankan, mendorong teman-teman kalau bisa jangan pernah menerima atau menyetujui atasan Anda meminta Anda untuk membuat materi yang sensitif, materi yang beresiko untuk menciptakan sebuah kasus atau skandal. Seperti itu ya. Jadi kedua cara tadi coba ajukan, sadarkan, jelaskan kepada atasan Anda, dan berikan alternatif ide lainnya, ide yang bisa lebih aman. Kalau kedua hal ini sudah teman-teman lakukan dan kedua hal ini tidak diterima oleh atasan Anda atau oleh kantor Anda, maka mungkin Anda akan dipanggil oleh pihak kantor, mungkin Anda akan diajak bicara, dan ya mungkin Anda akan dipaksa gitu ya. Mungkin ya saya tidak tahu ya, bisa banyak hal yang terjadi. Mungkin Anda dipaksa, dan mungkin juga Anda bisa jadi akan diancam oleh kantor, mungkin saja.
Akan tetapi dalam posisi ini menurut saya jauh lebih baik teman-teman mengajukan resign. Kalau memang teman-teman diancam untuk mengerjakan materi seperti ini, pilihannya, atau kalau tidak, keluar dari kantor. Maka menurut saya pilihan terbaik yang teman-teman ambil adalah nggak apa-apa, resign saja dari kantor tersebut. Karena teman-teman masih bisa mencari pekerjaan lain, masih bisa melamar pekerjaan lain dimanapun, dan itu jauh lebih mudah posisinya daripada kalau nanti teman-teman sudah tersandung hukum ya, berurusan dengan hukum, dan teman-teman pernah mengalami tindak pidana, maka kedepannya jauh lebih susah untuk mencari pekerjaan. Ya, mungkin memang tidak gampang ya untuk melakukan apa yang saya katakan ini. Butuh keberanian dan juga butuh teman-teman harus kukuh pada pendirian teman-teman ya. Ya, kan tapi itu jauh lebih mudah daripada harus berurusan dengan hukum. Sekali lagi saya katakan itu. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai desainer grafis, graphic designer, ya seperti yang saya juga kerjakan sebagai freelance graphic designer gitu ya. Jadi saya cukup paham ya problema atau dilema para graphic designer. Jadi saya cukup paham, jadi maka saya berbagi pemikiran saya di sini pada teman-teman. Saya harap mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami skenario seperti ini. Saya harap mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami dilema seperti ini gitu ya. Tapi kalaupun teman-teman mengalaminya, harap ingat bahwa lebih baik teman-teman resign dan cari pekerjaan lain daripada teman-teman mengalami resiko yang jauh lebih besar daripada itu. Oke, mungkin sekian saja dari saya kali ini. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu menurut kalian video ini berguna juga untuk teman-teman kalian yang mungkin juga bekerja sebagai graphic designer ya. Oke. Tapi kalau menurut teman-teman ada poin yang kurang yang belum saya sampaikan, teman-teman boleh silakan komen di bawah di kolom komentar. Ya, silakan komen apa saja. Bahkan mungkin kalau teman-teman mau cerita, teman-teman pernah mungkin mengalami seperti yang ada dalam skenario ini, silakan teman-teman boleh komen juga di bawah. Oke, segitu saja dari saya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. See you next time.